Kali ini kami akan menceritakan sebuah tragedi penyelamatan pesawat Garuda Indonesia DC-9 nomor penerbangan 206 atau disebut juga dengan pesawat Woyla oleh tentara militer Indonesia dari pembajakan pesawat. Tragedi ini menjadi satu-satunya tragedi pembajakan pesawat yang terjadi di Indonesia dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lagi. Pada saat itu, tanggal 28 Maret 1981, pesawat akan terbang ke Medan dengan sebelumnya transit di Palembang. Pesawat tersebut diterbangkan oleh Kapten Herman Rante, beserta 5 awak pesawat dan terdapat 48 penumpang. 5 orang diantaranya adalah warga negara asing. Pada saat di Palembang itulah para pembajak ini naik ke pesawat. Pembajakan ini dilakukan oleh 5 teroris yang dipimpin Imran bin Muhammad Jain dan mengaku dirinya sebagai kelompok ekstremis komando jihad. Selepas landas dari Bandara Pelut Sipil Talang Betutu, ke-5 orang teroris ini bangkit dari tempat duduknya dan menuju kokpit dengan menodongkan senjata api. Akhirnya saat itu pilot dan kopilot menanyakan apa keinginan dari para teroris ini. Mereka menginginkan bahwa pesawat dibawa terbang ke Sri Lanka. Tapi saat itu pilot memberitahu bahwa bahan bakar pesawat tidak akan cukup untuk terbang ke Sri Lanka. Akhirnya setelah bernegosiasi, pesawat akan mendarat di Malaysia untuk melakukan pengisian bahan bakar. Secara diam-diam, Kapten Herman Rante mengirimkan sinyal darurat kepada pesawat terdekat. Beruntung, sinyal itu ditangkap oleh Kapten A. Sapari, pesawat Garuda F-28 yang baru terbang dari Pekanbaru. Saat itu Kapten Herman berbicara dengan gugup bahwa pesawat telah dibajak seperti dikutip dari Tempo 4/11 April 1981. Dengan cekatan, Kapten A. Sapari langsung memberi info pada ATC, dan kemudian pemerintah pun segera mengetahuinya. Seorang penumpang wanita lanjut usia diperbolehkan turun di Malaysia oleh para teroris, karena wanita tersebut terus menangis. Para teroris kemudian membacakan tuntutan mereka, yaitu agar anggota komando jihad yang ditahan di Indonesia segera dibebaskan. Tahanan yang dimaksud adalah tahanan penyerangan pos polisi di Cicendo, Bandung, dan uang sejumlah 1,5 juta US dollar. Mereka juga meminta pesawat untuk pembebasan tahanan dan untuk terbang ke tujuan yang dirahasiakan. Mereka mengancam telah memasang bom di pesawat Woyla dan tidak akan segan untuk meledakkan diri bersama pesawat tersebut. Pemerintah pun mengiyakan keinginan pembajak tersebut demi keselamatan para penumpang dan awak pesawat. Keinginan tersebut dijanjikan akan dipenuhi keesokan paginya. Dari wanita yang berhasil dibebaskan oleh para teroris, diketahui bahwa teroris adalah orang Indonesia karena mereka berbicara dengan bahasa Indonesia. Setelah mengisi bahan bakar di Malaysia, para pembajak memerintahkan pilot untuk terbang ke Thailand. Sebetulnya, di Malaysia pemerintah sudah mencoba bernegosiasi dengan para pembajak ini, namun gagal dan akhirnya pesawat pun terbang kembali ke Thailand. Akhirnya pesawat pun berhasil mendarat di Thailand. Saat di Thailand, pemerintah pun sempat bernegosiasi lagi dengan para pembajak untuk mengulur waktu sembari tentara militer Indonesia mempersiapkan pasukannya untuk melakukan simulasi penyelamatan. Pada tanggal 31 Maret 1981, pukul 2.30 dini hari, tim militer Indonesia mendekat pada bagian belakang pesawat Woyla secara diam-diam. Kemudian mulailah dilakukan operasi oleh tim militer Indonesia, dipimpin oleh Kolonel Sintong Panjaitan. Baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Selama kurang lebih 3 menit, penyergapan dilakukan dan para teroris berhasil dilumpuhkan. Dalam baku tembak itu, 4 teroris berhasil ditembak mati di tempat, dan satunya berhasil diringkus hidup-hidup, kemudian diberikan hukuman mati. 1 komando anggota militer pun tewas akibat tertembak. Kemudian, sang pilot, Kapten Herman Rante, ikut tertembak juga.
dan beliau pun meninggal dunia setelah dilakukan perawatan. Sehingga total ada 6 orang yang tewas dalam tragedi ini. Semua penumpang berhasil selamat, walaupun ada yang luka-luka selama penyanderaan oleh teroris. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pesawat, dan pesawat dinyatakan masih layak jalan, pesawat pun diterbangkan kembali ke Indonesia. Akibat keberhasilannya dalam membebaskan sandera dan meringkus teroris, Kolonel Sintong Panjaitan dan timnya dianugerahi penghargaan Bintang Sakti, dan pangkatnya ditingkatkan 1 tingkat. Sementara 1 komando yang gugur, pangkatnya dinaikkan 2 tingkat secara anumerta. Tidak terbayang bagaimana kondisi para sandera pada saat itu. Pasti sangat ketakutan, dan kita patut bangga pada anggota militer Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Kolonel Sintong yang berhasil menyelamatkan para sandera dalam operasinya hanya dalam waktu 3 menit. Semoga kejadian ini adalah kejadian yang pertama dan terakhir di Indonesia. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.